Setiap orang punya cerita yang tidak selalu bisa ia ceritakan, tentang cinta, kehilangan, dan keputusan hidup. Cerita ini terinspirasi dari kisah kehidupan yang mungkin terasa dekat dengan kita. Selamat datang di Bonita Story. Desi baru berusia 18 tahun. Usia di mana dunia terasa luas, namun hati masih sempit. Hanya cukup untuk satu nama. Setiap pagi ia berangkat sekolah dengan seragam abu-abu yang sudah mulai pudar warnanya. Rambutnya selalu diikat rapi, seolah ia ingin hidupnya juga serapi itu. Ia bukan gadis yang suka menuntut, bukan pula yang gemar pamer kebahagiaan. Desi hanya ingin hidup tenang, lulus sekolah, lalu bekerja membantu ibunya. Ia sering duduk di bangku dekat jendela kelas, melihat halaman sekolah sambil memikirkan masa depan yang sederhana. Dan di dalam semua rencana kecil itu, selalu ada Angga. Angga duduk dua bangku di belakang Desi. Tinggi, pandai bercanda, dan selalu tahu cara membuat orang lain merasa spesial. Saat pertama kali Angga menyatakan perasaannya, Desi gemetar, bukan karena ragu, tapi karena bahagia yang terlalu besar untuk gadis seusianya. "Tenang aja, Des," kata Angga waktu itu. "Aku jagain kamu." Kalimat sederhana itu menancap dalam. Desi tidak pernah pacaran sebelumnya. Ia percaya cinta adalah tentang bertahan dan memaafkan. Angga sering menjemputnya sepulang sekolah. Mereka makan bakso di pinggir jalan, berbagi es teh manis, tertawa di bawah langit senja. Bagi Desi, itu sudah lebih dari cukup. Namun perlahan, Angga mulai sering menghilang. Pesan Desi dibalas lama, telepon sering tak diangkat. "Maaf Des, capek, ketiduran, ada urusan." Alasan-alasan itu selalu terdengar masuk akal, dan Desi selalu mengangguk, meski Angga tak melihatnya. Ia memilih percaya, karena bagi Desi, mempertanyakan cinta terasa seperti dosa. Malam-malamnya dihabiskan menatap layar ponsel, menunggu satu balasan singkat. Dan ketika balasan itu datang, ia tersenyum sendiri, seolah semua penantian tadi tak pernah menyakitkan. Desi tidak tahu bahwa di luar dunianya yang kecil dan setia, Angga sedang membagi senyum yang sama pada orang lain. Ia tidak tahu bahwa di kelas yang sama, ada mata lain yang juga menunggu Angga. Lebih dekat, lebih berani. Desi hanya tahu satu hal. Ia mencintai Angga dengan caranya yang paling jujur. Tanpa curiga, tanpa batas, tanpa tahu bahwa cinta yang terlalu percaya seringkali menjadi korban pertama dari kebohongan. Dan di titik itulah, tanpa Desi sadari, kisah sedih ini mulai benar-benar berjalan. Hari itu, kelas terasa lebih sunyi dari biasanya. Desi duduk di bangkunya, tapi pikirannya kosong. Tatapannya tertuju pada papan tulis, meski ia tak benar-benar membaca apapun. Sampai seorang teman mendekat, ragu-ragu, lalu berbisik pelan. "Des, kamu tahu nggak Angga sama Suci?" Kalimat itu seperti batu yang dijatuhkan ke dada. Desi menoleh, bingung. Jantungnya langsung berdegup tak beraturan. "Kenapa?" tanyanya pelan. Tak ada jawaban panjang. Hanya satu kalimat sederhana. Dan itulah yang paling menyakitkan. "Mereka pacaran di belakang kamu." Dunia Desi seolah berhenti. Ia menoleh ke arah bangku Suci. Kosong. Ke arah Angga, juga kosong. Untuk pertama kalinya, Desi merasakan sesuatu yang asing. Kepercayaan yang runtuh tanpa suara. Sore itu, Angga akhirnya datang. Wajahnya tegang. Matanya tak berani menatap lama. Mereka berdiri di lorong sekolah yang mulai sepi. Desi menahan tangisnya sekuat tenaga. "Benar,"
Tanya Desi lirih. Kamu sama Suci? Angga terdiam lama, lalu mengangguk kecil. Iya, tapi cuma sebentar, Des. Aku hilaf. Satu kata itu, hilaf, terdengar ringan, padahal luka yang ditinggalkan begitu berat. Angga memegang tangan Desi, memohon. Aku janji, Des, aku nyesel. Aku gak bakal ngulangin lagi. Air mata Desi akhirnya jatuh. Bukan karena marah, tapi karena ia terlalu mencintai untuk pergi. Belum kering air mata Desi, Suci datang menghampiri. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Des, aku minta maaf. Aku hilaf, aku salah. Desi menatapnya lama. Teman sebangkunya. Orang yang setiap hari duduk di sampingnya, tertawa bersamanya. Aku gak mau kehilangan kamu sebagai teman, lanjut Suci. Suaranya bergetar. Hati Desi terasa perih. Namun sekali lagi, ia memilih mengalah. Ya sudah, kata Desi pelan. Aku maafin. Ia tak tahu bahwa memaafkan orang yang sama 2 kali bukan tanda kuat, melainkan tanda terlalu sendirian. Sejak hari itu, semuanya tampak kembali normal. Angga kembali manis. Suci kembali bersikap seperti teman baik. Dan Desi kembali menjadi gadis yang percaya. Ia meyakinkan dirinya sendiri. Semua orang bisa salah. Yang penting mereka minta maaf. Ia tak menyadari satu hal penting. Ia sedang mengajarkan Angga bahwa luka bisa ditebus dengan kata-kata, tanpa perubahan. Dan sejak saat itu, cinta Desi tak lagi dilindungi, melainkan dipertaruhkan berulang kali. Bus besar itu melaju meninggalkan halaman sekolah. Suara tawa bercampur musik keras memenuhi ruang, seolah semua orang sedang merayakan kebebasan terakhir sebelum benar-benar berpisah dengan masa SMA. Desi duduk di bangku paling depan bersama teman-teman perempuannya. Ia tertawa kecil, ikut bernyanyi, sesekali melihat keluar jendela. Angin puncak terlihat sejuk, langit biru, dan hatinya terasa ringan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak curiga, karena ia percaya. Baginya, Angga ada di bus yang sama. Itu sudah cukup. Di pojok paling belakang bus, Angga duduk bersebelahan dengan Suci. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang bersuara. Tangan Angga perlahan naik, melingkar di bahu Suci. Suci tidak menolak, ia justru mendekat, menunduk sedikit, seolah itu adalah tempat yang aman. Beberapa teman pria melihat ke arah mereka. Ada yang saling pandang, ada yang menggeleng pelan, ada pula yang pura-pura tidak melihat apapun. Bus terus melaju, dan di dalamnya, kesalahan yang sama sedang diulang, tanpa rasa bersalah. Sesampainya di villa, satu persatu murid turun dari bus. Desi ikut turun, mengangkat tasnya sendiri. Des, Angga menghampirinya. Dengan wajah ramah, dengan nada yang lembut. Sini tas kamu, biar aku bawain. Desi tersenyum kecil. Ia menyerahkan tasnya tanpa ragu. Tidak ada yang aneh di mata Desi. Tidak ada yang janggal. Ia tidak tahu bahwa beberapa menit sebelumnya, tangan yang sama masih memeluk perempuan lain. Dan Angga sama sekali tidak merasa bersalah. Malam itu halaman villa dipenuhi cahaya lampu kecil dan aroma barbecue. Tawa kembali terdengar. Angga memainkan gitar. Petikan nadanya lembut. Suaranya terdengar hangat. Desi duduk tak jauh dari sana, menatap Angga dengan mata berbinar, merasa dicintai, merasa dipilih. Namun dari sudut lain, Suci melirik. Tatapannya singkat, penuh makna, lalu berpaling. Desi tidak melihat itu. Ia terlalu sibuk percaya.
Ia tidak tahu bahwa di balik lagu cinta yang terdengar indah, ada pengkhianatan yang baru saja terjadi dan akan terjadi lagi. Malam itu kamar Desi sunyi. Lampu redup, jendela sedikit terbuka, angin malam masuk membawa dingin yang aneh. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Awalnya Desi ragu untuk membuka. Namun entah mengapa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. "Desi, kamu harus tahu." Pesan berikutnya masuk cepat. Di bus kemarin, Angga duduk berdua dengan Suci. Lalu sebuah foto muncul di layar. Tangan Desi gemetar. Di foto itu, Angga terlihat memeluk Suci di bangku paling belakang bus. Terlalu dekat. Terlalu jelas. Nafas Desi tersendat. Dadanya sesak. Kepalanya penuh dengan satu kalimat berulang-ulang. Ternyata benar. Dengan tangan bergetar, Desi memforward foto itu ke Angga. Tak lama, ia mengetik. "Apa maksudnya ini? Aku kira setelah kamu minta maaf, kamu gak bakal ngulangin lagi." Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Lalu balasan itu datang. "Des, kamu masih percaya hal kayak gitu?" Desi menelan ludah. "Itu AI, foto palsu, bisa diedit." Hati Desi goyah. Ia ingin percaya bahwa ini salah paham. Ia ingin sekali, ini hanya kebetulan buruk. Tak lama kemudian, Angga mengirim foto lain. Dirinya duduk di bus bersama Lisa Blackpink. "Nih lihat, aku bisa ganti siapa aja pakai AI. Sekarang kamu masih percaya?" Desi menatap layar lama, sangat lama. Logikanya berkata, masuk akal, teknologi memang bisa begitu. Tapi hatinya berbisik pelan. Kenapa harus sejauh ini kalau kamu tidak bersalah? Sayangnya bisikan itu terlalu lemah. Dan sekali lagi, Desi memilih percaya. Malam itu Desi menangis pelan. Bukan karena foto itu, tapi karena ia merasa bodoh telah meragukan orang yang ia cintai. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin aku terlalu cemburuan. Mungkin aku terlalu takut kehilangan. Ia tidak tahu bahwa sejak hari itu, sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Kepercayaannya tidak lagi utuh, namun ia memaksakan diri untuk tetap berdiri di atasnya. Dan Angga belajar satu hal penting malam itu, bahwa kebohongan yang dibungkus kecerdasan bisa lebih ampuh daripada kebenaran. Hari pernikahan itu berjalan sederhana. Tidak mewah, tidak ramai. Cukup keluarga, doa, dan harapan. Desi duduk di pelaminan dengan senyum tipis. Gaun putihnya bersih, tangannya dingin, tapi matanya penuh keyakinan. Di sampingnya, Angga tampak rapi dan tenang. Ketika ijab kabul diucapkan, Desi menunduk. Air matanya jatuh pelan. Ia percaya semua luka yang lalu akan berhenti di sini. Bahwa pernikahan adalah garis baru. Bahwa status istri akan membuat Angga berubah. Hari itu Desi bersumpah dalam hati, "Aku akan jadi istri yang baik, sabar, dan setia." Ia tidak tahu bahwa kesepian bisa ikut duduk di pelaminan. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil, 2 kamar, 1 dapur, 1 ruang tamu.
cukup untuk memulai hidup. Hari-hari pertama, Desi bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, menyapu lantai, menunggu Angga pulang dengan senyum. Namun, Angga mulai pulang larut. Kadang jam 10, kadang tengah malam. Begitu masuk rumah, Angga langsung mandi lalu tidur. Tidak ada cerita, tidak ada tanya. "Mas, makan dulu." "Udah makan." Jawaban itu menjadi rutinitas. Pendek, dingin. Dan Desi mulai belajar bahwa menjadi istri tidak otomatis membuat seseorang ingin pulang. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Angga berangkat pagi, pulang malam. Lembur lagi. Iya. Desi mengangguk. Selalu mengangguk. Ia menunggu di ruang tamu dengan televisi menyala tanpa ditonton. Kadang tertidur di sofa. Kadang terbangun oleh suara motor di luar. Angga jarang menyentuhnya, jarang memeluk, jarang menatap. Desi mulai merasa seperti perabot rumah. Ada, tapi tidak diperhatikan. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, Angga sedang tertawa dengan perempuan lain, makan malam dengan perempuan lain, menjalani hidup yang tidak pernah ia bagikan padanya. Desi tidak bertanya lagi, tidak menuntut, tidak menangis di depan Angga. Ia belajar memasak makanan kesukaan suaminya, meski tak pernah dimakan bersama. Ia merapikan pakaian Angga, meski jarang disentuh. Setiap malam ia berbaring membelakangi Angga, mendengarkan nafas suaminya yang cepat tertidur. Dan di dalam gelap, Desi berpikir, apakah aku kurang cantik? Kurang baik? Atau memang aku tidak pernah cukup? Tanpa sadar, Desi sedang melakukan satu hal paling berbahaya dalam pernikahan, menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan orang lain. Dan dari sinilah, kehancuran sebenarnya mulai perlahan mendekat. Hari itu hari Minggu. Hari yang seharusnya menjadi milik keluarga. Angga bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan pakaian rapi, terlalu rapi untuk ukuran hari libur. "Aku ada kerjaan tambahan," katanya sambil mengikat tali sepatu. "Disuruh masuk." Desi mengangguk. Ia sudah terbiasa. Motor Angga pergi meninggalkan halaman kontrakan. Suara mesinnya menghilang pelan, seperti kebohongan-kebohongan lain yang sudah lebih dulu pergi. Beberapa menit kemudian, Desi menyadari satu hal. Tas kerja Angga tertinggal. Desi tidak berniat menggeledah. Ia hanya ingin mengantarkan tas itu nanti. Namun saat dibuka, tangannya berhenti. Bukan laptop. Bukan berkas. Yang ia temukan adalah nota pembelian anting, 2 tiket bioskop, bukti pembayaran hotel. Tangannya gemetar. Matanya membaca satu persatu. Perlahan, seperti berharap huruf-huruf itu berubah. Tidak ada yang berubah. Tidak ada namanya di sana. Tidak ada alasan yang bisa ia buat untuk membela Angga. Untuk pertama kalinya, Desi tidak menangis. Ia hanya duduk diam di lantai. Hatinya runtuh, tanpa suara. Malam datang. Angga tidak pulang. Desi memesan GrabCar. Ia ingin ke kantor Angga. Ingin melihat sendiri. Di tengah jalan yang macet, matanya menangkap sesuatu di pinggir jalan. Motor Angga. Terparkir rapi di depan sebuah kafe. "Mas, bisa berhenti di sini?" Desi turun. Masuk ke kafe.
Dan di sanalah Angga. Duduk berhadapan dengan wanita lain. Tertawa. Santai. Bebas. Tidak ada lembur. Tidak ada kerja tambahan. Desi berdiri lama. Ia tidak menghampiri. Tidak membuat keributan. Ia berbalik. Dan pulang sendirian. Tengah malam, Angga akhirnya pulang. Seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Desi sudah di rumah. Tenang. Terlalu tenang. "Makan dulu, Mas," katanya pelan. "Udah makan di kantor?" Desi mengangguk. Kali ini tanpa rasa sakit. Karena akhirnya ia tahu, kebohongan tidak selalu menyakitkan. Yang menyakitkan adalah menunggu kejujuran yang tidak pernah datang. Malam itu, Desi berbaring membelakangi Angga. Bukan untuk menangis, tapi untuk berpikir. Dan, untuk pertama kalinya sejak menikah, Desi mulai merencanakan akhir. Pagi itu Desi bersikap biasa saja, terlalu biasa bahkan. Ia menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan berbicara seperlunya. Seolah tidak ada luka, seolah tidak ada rencana. "Mas," ucapnya pelan, "aku mau ke rumah mama papa, nginap sebentar." Angga mengangguk tanpa curiga. "Ya udah, kamu kangen mereka kan?" Desi tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke mata. Ia pergi membawa tas ransel. Langkahnya mantap, punggungnya tegak. Namun beberapa menit kemudian, Desi kembali. Ia membuka pintu perlahan, masuk tanpa suara. Tas itu ia letakkan di kamar. Lalu ia bersembunyi di balik lemari besar. Tempat yang sempit, gelap, dan sesak. Tempat yang sama seperti pernikahannya selama ini. Scene 2. Undangan yang tidak pernah diminta. Sekitar 1 jam kemudian, suara motor terdengar. Desi menahan nafas. Pintu terbuka. Angga masuk. Dan bukan sendirian. Suara tawa perempuan terdengar. Langkah kaki asing menyentuh lantai rumah yang selama ini Desi jaga. "Duduk aja." Suara Angga terdengar santai. "Rumahnya aman." Aman. Kata itu menusuk telinga Desi seperti pisau. Tangannya gemetar. Kukunya menekan telapak sendiri agar tidak bersuara. Di ruang tamu mereka duduk. Perempuan itu menoleh, tersenyum, merasa nyaman karena tidak tahu atau tidak peduli bahwa ia duduk di atas luka orang lain. Dan saat itulah Desi keluar dari balik lemari. "Cukup, Angga." Suara Desi menggema, keras, tegas, tidak bergetar. Perempuan itu terkejut, wajahnya pucat. Tanpa menunggu penjelasan, ia lari keluar rumah. Angga berdiri kaku. "Desi, aku bisa jelasin." "Tidak, selama ini kamu sudah terlalu banyak menjelaskan." Desi melangkah maju. Matanya merah, tapi suaranya stabil. "Aku tahu semuanya. Bioskop, hotel, kafe, lembur yang ternyata kebohongan." Angga terdiam. "Aku diam bukan karena aku bodoh. Aku diam karena aku berharap kamu sadar." Tangisnya akhirnya pecah. Namun kali ini bukan tangis lemah, melainkan tangis yang lahir dari keputusan. Tak lama kemudian pintu kembali terbuka. Papa Desi datang. Wajahnya tenang, tapi matanya tegas. Ia tidak bertanya banyak. Ia sudah tahu. Desi menghampiri papahnya. Tangannya digenggam erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Desi merasa aman. Ia menoleh ke Angga untuk terakhir kalinya. "Selama ini, aku istrimu. Aku setia. Aku bertahan. Aku hancur." Ia menarik nafas panjang. "Dan hari ini, aku berhenti." Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, Desi berkata, "Aku bersumpah, selama hidupku, kamu, Angga, tidak akan pernah memiliki keturunan dari siapapun." Bukan doa,
bukan kutukan. Itu adalah penutup. Desi pergi bersama papahnya, tanpa menoleh, tanpa tangisan tersisa. Rumah itu kembali sunyi. Namun, untuk pertama kali, sunyi itu bukan milik Desi lagi. Desi kehilangan suami, tapi ia menemukan dirinya kembali. Dan bagi perempuan yang terlalu lama diam, pergi adalah bentuk cinta paling jujur kepada diri sendiri.